Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan, nama saya Kandidus Ambur. Saya adalah mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Biasa, dengan NIM 211F 10079. Di sini, saya akan membahas terkait mata kuliah pendidikan anak disabilitas penyandang masalah sosial. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas 4 topik. Yang pertama, penanggulangan anak penyandang masalah sosial. Topik yang kedua, masalah sosial yang dapat terjadi pada korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Yang ketiga, gejala, faktor, dan penyebab anak bermasalah sosial. Dan yang keempat, jenis-jenis anak penyandang masalah sosial, penyalahguna narkoba, dan psikotropika. Baik, sekarang saya akan membahas terkait topik yang pertama, yaitu penanggulangan anak penyandang masalah sosial. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah definisi dari masalah sosial. Jadi, masalah sosial adalah dampak dari berbagai interaksi sosial, baik interaksi antar individu dengan kelompok, ataupun interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, kemudian ada beberapa contoh masalah sosial. Yang pertama, kesenjangan sosial. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, kenakalan remaja. Dan yang keempat, masalah kriminalitas. Kemudian yang berikutnya, saya akan menjelaskan definisi preventif. Jadi, preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa preventif untuk kenakalan para remaja. Yang pertama, memberi arahan mengenai bahayanya pergaulan bebas. Nah, di sini orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pergaulan anak. Jangan sampai anak dibiarkan bergaul bebas dengan penyalahguna narkoba ataupun mengonsumsi minuman-minuman keras. Ini tentu orang tua harus lebih memperhatikan anaknya. Nah, preventif yang kedua, yaitu orang tua harus menjalin komunikasi yang efektif dengan anak. Nah, ini sangat baik ya, bila ada komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, tentu anak akan merasa nyaman. Dan tentu segala persoalan anak, ia akan menceritakan kepada orang tuanya. Sehingga dari sinilah anak bisa memecahkan permasalahan yang ada pada dirinya. Nah, kemudian preventif yang ketiga untuk kenakalan para remaja, yaitu orang tua tidak bersikap keras tetapi tegas. Nah, yang dimaksud adalah dalam hal ini orang tua tidak boleh menggunakan kekerasan, tetapi harus tegas. Dalam artian, tidak boleh memberikan pengarahan yang tidak baik kepada anak.
Di sini orang tua harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Kemudian yang keempat, mendukung hobi positif anak. Nah, di sini orang tua harus lebih memperhatikan apa yang menjadi hobi anaknya. Misalnya, anak itu memiliki hobi menyanyi. Ya, maka dia harus memberikan les kepada guru vokal. Ataupun misalnya dia ingin belajar bahasa Inggris, maka orang tua harus memberi support dan dia harus diarahkan supaya les kepada guru bahasa Inggris. Nah, preventif yang kelima yaitu mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya. Nah, artinya di sini orang tua harus mengawasi pergaulan anak, tetapi maksudnya jangan mengekang anak ya, supaya anak itu tetap bisa bergaul dengan siapa saja. Tetapi orang tua jangan membiarkan anak bergaul dengan orang-orang yang melakukan tindakan kriminal dan tindakan kejahatan lainnya. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang kuratif. Jadi, istilah lain kuratif adalah penyembuhan. Dan definisi dari kuratif adalah suatu upaya kesehatan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Nah, ada beberapa contoh kuratif terhadap kenakalan remaja. Yang pertama, kita harus memberi hukuman atau sanksi ketika remaja melakukan pelanggaran baik di keluarga ataupun di sekolah atau juga di lingkungan masyarakat. Kemudian, kuratif yang kedua adalah membawa anak remaja kepada psikolog, supaya kita mengetahui permasalahan apa yang dialami oleh remaja tersebut. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang prognosa. Jadi, istilah lain dari prognosa adalah diagnosa. Dan untuk definisi dari prognosa adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa contoh prognosa. Yang pertama, berimbas pada diri sendiri. Yang kedua, dikucilkan oleh lingkungan. Yang ketiga, menanggung rasa malu. Dan yang keempat, memiliki masa depan yang suram. Oke, demikianlah pembahasan mengenai topik penanggulangan anak penyandang masalah sosial. Oke, sekarang saya akan membahas topik yang kedua terkait dengan masalah sosial yang dapat terjadi pada korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Nah, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan masalah sosial yang dapat terjadi pada korban bencana alam. Jadi, korban bencana alam adalah mereka yang terkena dampak buruk dari suatu bencana. Di Indonesia, ada banyak sekali bencana alam yang sering terjadi hampir setiap tahunnya. Contohnya, gempa bumi, gunung meletus, banjir, longsor, bahkan tsunami. Dan adapun contoh
masalah sosial yang dihadapi oleh korban bencana alam ada 4. Yang pertama, kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, kesehatan. Dan yang keempat, masalah psikis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan masalah sosial yang dialami oleh korban bencana alam, yaitu yang pertama ada kehilangan tempat tinggal. Nah, ini sangat jelas ya. Bila di suatu daerah ada bencana alam, misalnya gempa bumi, ini tentu mengakibatkan rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan di sekitar tempat itu akan roboh. Dan tentu saja membuat warga harus mengungsi dan mereka akhirnya harus kehilangan tempat tinggal mereka. Kemudian, masalah sosial yang kedua yang dihadapi oleh korban bencana alam adalah kemiskinan. Nah, ini sangat jelas ya. Bila di suatu daerah ada bencana alam, tentu mengakibatkan semua harta benda hilang, hingga akhirnya warganya harus mengalami kemiskinan. Kemudian, masalah sosial yang ketiga yang dihadapi oleh korban bencana alam, yaitu mengenai kesehatan. Nah, ini juga termasuk salah satu masalah sosial yang dialami oleh korban bencana alam, karena mereka terkena bakteri akibat dari suatu bencana alam. Kemudian, yang keempat adalah masalah psikis. Nah, masalah psikis ini dibagi menjadi 2, yaitu masalah psikis jangka pendek dan masalah psikis jangka panjang. Kalau masalah psikis jangka pendek yang dialami oleh korban bencana alam adalah mereka mengalami rasa takut yang akut dan juga rasa cemas yang berlebihan. Dan masalah psikis jangka panjang yang dialami oleh korban bencana alam adalah mereka merasa trauma yang berlebihan. Bahkan mereka juga mengalami stres yang berkepanjangan. Nah, itulah masalah sosial yang dialami oleh korban bencana alam. Tentu kita yang tidak mengalami dampak dari suatu bencana harusnya membantu orang-orang yang terkena dampak bencana. Misalnya dengan memberikan bantuan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan masalah sosial yang dapat terjadi pada kerusuhan. Jadi, kerusuhan atau konflik sosial adalah suatu kondisi di daerah tertentu yang tidak aman dan melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, dan agama tertentu. Kemudian, ada beberapa contoh masalah sosial yang ditimbulkan oleh kerusuhan. Yang pertama, kenakalan remaja. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali contoh kenakalan para remaja. Misalnya, mereka sering mengonsumsi minuman-minuman keras, sehingga mengakibatkan mereka tidak sadar diri, bahkan sampai kepada mereka melakukan tindakan kriminal. Kemudian, kenakalan remaja yang lainnya adalah mereka sering melakukan tawuran antara sekolah. Nah, ini seharusnya tidak perlu terjadi di Indonesia ya. Seharusnya orang tua
memberikan arahan yang baik kepada remaja mereka agar tidak melakukan tawuran antar pelajar. Oke, sekarang saya akan menjelaskan masalah sosial yang dapat terjadi oleh suku terasing. Jadi, suku terasing adalah mereka yang terisolasi di daerah terpencil. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja permasalahan sosial yang dialami oleh suku terasing, ada baiknya kita juga harus mengetahui contoh-contoh suku terasing yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada banyak sekali suku terasing. Namun, yang saya akan bahas di sini adalah 4 contoh suku terasing di Indonesia. Yang pertama, ada suku Mante dari daerah Aceh. Diketahui, suku Mante ini berada di daerah Aceh sejak 3.000 tahun yang lalu. Mereka berasal dari negara Kamboja. Suku Mante ini hidup di daerah Aceh dengan cara hidup di hutan dan tidak pernah bergaul dengan masyarakat luas yang ada di daerah Aceh. Kemudian, suku terasing yang kedua adalah suku anak dalam atau suku Kubu dari Provinsi Jambi. Nah, sistem hidup dari suku anak dalam adalah sistem nomaden, yang artinya mereka berpindah-pindah hidup dari hutan yang satu ke hutan yang lainnya. Dan tradisi suku anak dalam hampir sama dengan suku Minangkabau. Kemudian, suku terasing ketiga adalah suku Polahi dari Provinsi Gorontalo. Polahi sendiri diartikan sebagai berlarian. Dan sistem hidup dari suku Polahi adalah sistem nomaden. Artinya mereka berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lainnya. Diketahui, suku Polahi ini adalah orang-orang Gorontalo yang dimana pada saat zaman kolonial, mereka tidak mau dijajah sehingga akhirnya mereka memilih untuk hidup di hutan. Tetapi ada yang unik nih dari suku Polahi, yaitu mereka menikah antar saudara sendiri. Ini dipercaya untuk mempertahankan suku mereka agar tidak punah. Kemudian, suku terasing keempat adalah suku Korowai dari daerah Papua. Nah, suku Korowai ini mereka membuat rumah setinggi 50 meter di atas permukaan tanah. Ini dimaksudkan supaya mereka terhindar dari sergapan binatang buas dan juga bencana alam banjir. Oke, setelah kita mengetahui contoh-contoh suku terasing di Indonesia, sekarang saya akan menjelaskan permasalahan sosial yang dialami oleh suku terasing. Masalah sosial yang dialami oleh suku terasing, yang pertama adalah masalah pendidikan. Ya, ini sangat jelas ya, karena mereka hidup di hutan, sehingga menyebabkan mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik, dan membuat mereka juga tidak bisa membaca dan menulis.
Kemudian yang kedua, masalah sosial yang dialami oleh suku terasing adalah yaitu mereka sulit menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ya ini sangat jelas karena mereka hidup di hutan sehingga mereka tidak tahu norma-norma yang berlaku di masyarakat modern. Tetapi di sini, untuk mengatasi permasalahan sosial yang dialami oleh suku terasing, pemerintah sudah menerapkan suatu program yaitu BKSMT. Nah, program BKSMT ini bertujuan untuk menghilangkan suku terasing supaya suku terasing bisa hidup dengan masyarakat luas dan bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat luas dan juga mereka hidup secara modernisasi. Oke, demikianlah pembahasan terkait masalah sosial yang dapat terjadi pada korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Oke, sekarang saya akan membahas topik yang ketiga, yaitu gejala, faktor, dan penyebab anak bermasalah sosial. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan gejala anak bermasalah sosial. Jadi, anak yang memiliki masalah dengan kemampuan sosial emosionalnya bisa dilihat dari beberapa tanda. Bahkan, tandanya bisa teridentifikasi sejak anak berumur 2 bulan. Kemudian, ada beberapa penyebab anak bermasalah sosial. Yang pertama, faktor dari dalam diri. Nah, anak yang belum mengenal dirinya sendiri, ia cenderung cemas terhadap perubahan dirinya. Kemudian, ia juga cenderung cemas dengan masalah kecerdasan. Juga, ia memiliki perasaan yang tidak aman, merasa tidak dipahami dan dihargai, serta ketidakmampuan anak untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya dengan baik. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor dari keluarga. Nah, hal yang sangat mendasar ialah kasih sayang orang tua. Di sini, orang tua harus memberikan kasih sayang yang mutlak kepada anak, supaya anak bisa lebih nyaman dan bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat karena adanya kasih sayang yang lebih dari orang tua. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkup pergaulan anak bukan lagi sebatas keluarga. Ia sudah mulai mengenal tetangga, teman sebaya, guru di sekolah, bahkan seluruh elemen masyarakat. Kemudian, yang berikutnya, saya akan menjelaskan dampak anak bermasalah sosial. Nah, ada beberapa dampak anak bermasalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompok. Nah, anak-anak yang berada dalam lingkaran kemiskinan terancam kehilangan akses pada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kualitas hidupnya, seperti tidak mendapatkan makanan yang bergizi dan juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah,
Dampak anak bermasalah sosial yang kedua adalah kejahatan. Kejahatan terbentuk melalui proses imitasi, identifikasi, dan kekecewaan yang agresif. Anak-anak cenderung melakukan tindakan kejahatan di dalam masyarakat karena kurangnya kontrol dari keluarga. Kemudian, yang ketiga adalah disorganisasi keluarga. Nah, di sini keluarga sebagai agen sosialisasi anak supaya anak bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Maka di sini keluarga harus memberikan perhatian yang lebih supaya anak bisa merasa nyaman di dalam keluarga. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan solusi anak bermasalah sosial. Solusi yang pertama adalah mencari akar penyebabnya. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus mencari penyebab mengapa anak tersebut mengalami masalah sosial. Yang kedua, membuat anak merasa aman. Nah, di sini orang tua memiliki peran yang penting juga, yaitu membuat anak harus merasa nyaman. Yang ketiga, membantu anak mengatasi kecemasannya. Nah, di sini orang tua harus mengetahui apa yang sedang dialami oleh anak tersebut. Kemudian yang keempat, mengalihkan anak dengan kegiatan yang lain. Nah, ini bermaksud supaya anak tidak terjerumus, maksud saya, tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan kriminal. Misalnya, kita harus mengalihkan anak dengan kegiatan positif, seperti melatih apa yang menjadi hobi dari anak tersebut. Nah, oke, demikianlah penjelasan terkait topik yang ketiga, yaitu gejala, faktor, dan penyebab anak bermasalah sosial. Baik, sekarang saya akan memaparkan topik yang terakhir, terkait dengan jenis-jenis anak penyandang masalah sosial, penyalahguna narkoba, dan psikotropika. Dalam pemaparan topik yang terakhir ini, ada 3 poin penting yang saya akan paparkan. Yang pertama, pengertian narkotika dan psikotropika. Yang kedua, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Dan yang ketiga, alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Nah, sekarang saya akan memaparkan poin yang pertama, yaitu definisi dari narkotika dan psikotropika. Yang pertama, definisi dari narkotika. Jadi, menurut undang-undang yang mengatur tentang narkotika, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Kemudian, yang berikutnya, saya akan menjelaskan definisi dari psikotropika. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat, bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Oke, sekarang saya akan memaparkan poin yang kedua, yaitu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Nah, faktor yang pertama adalah faktor kepribadian. Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan, dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Yang berikutnya adalah faktor keluarga. Kurangnya kontrol orang tua, dan di sini juga orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anggota keluarga. Seharusnya di sini orang tua harus selalu memperhatikan remaja mereka supaya mereka tidak bergaul secara bebas, bahkan mereka juga sampai mengonsumsi narkoba. Yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Masyarakat yang individualis, khususnya dalam kehidupan masyarakat di kota besar, cenderung kurang peduli dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, masyarakat yang ada di kota besar pada umumnya hidup secara individualis. Mereka tidak peduli dengan tetangga sekitar mereka. Ini menyebabkan remaja cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif, bahkan sampai berujung mengonsumsi narkotika. Yang berikutnya adalah faktor pendidikan. Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini pihak kepolisian atau pihak yang berwajib sudah sering sekali bersosialisasi ke sekolah-sekolah agar tidak mengonsumsi narkotika, dengan harapan remaja-remaja di Indonesia tidak terjerumus ke dalam narkotika. Yang berikutnya adalah faktor populasi masyarakat. Di dalam lingkaran masyarakat yang luas, remaja cenderung ingin mencoba-coba mengonsumsi narkoba. Nah, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Oke, sekarang saya akan memaparkan poin yang ketiga, yaitu penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Nah, ada beberapa penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Yang pertama, penyebab dari diri sendiri.
Ini disebabkan karena seseorang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, dia juga memiliki kepribadian yang lemah serta kurangnya percaya diri. Kemudian yang kedua, penyebab yang bersumber dari keluarga. Ini disebabkan karena salah satu dari kedua orang tua remaja ada yang mengonsumsi narkoba, sehingga remaja mengikutinya. Nah, yang kedua, karena kurangnya kontrol dari keluarga. Seharusnya di sini orang tua harus tetap memperhatikan remaja mereka. Kemudian yang ketiga, penyebab dari teman sebaya. Nah, ini disebabkan karena adanya kelompok-kelompok yang ingin melakukan tindakan kriminal. Dan bila kita yang tidak ingin melakukan tindakan kejahatan bergabung dengan mereka, maka kita dikatakan tidak setia kawan. Nah, ini yang menyebabkan juga mereka terjerumus ke dalam narkotika. Kemudian, penyebab yang terakhir yaitu penyebab dari lingkungan masyarakat. Ini karena adanya sifat acuh tak acuh dan juga banyaknya pengangguran, sehingga mengakibatkan banyak remaja yang mengonsumsi narkoba. Oke, demikianlah pemaparan materi terkait dengan mata kuliah pendidikan anak disabilitas penyandang masalah sosial. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini adanya salah kata atau salah ucap. Saya, Candidus Ambur, mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah berkenan mendengar video saya dan menyimak materi yang saya jelaskan. Oke, sebelum mengakhiri video ini, saya akan memberikan pantun untuk kita semua. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.